Di episode selanjutnya yang akan datang, setelah berhasil meyakinkan Cailin bahwa ia akan menangani sisanya, Xiao Yan melangkah maju ke tengah medan tempur. Di hadapannya berdiri Sitian, kepala sekte dari sekte Singa Mendalam, seorang elit Douzun bintang 6. Tanpa basa-basi, Sitian langsung melancarkan serangan brutal dengan pedang raksasanya yang menghantam tubuh Xiao Yan secara langsung. Namun, serangan tersebut tak meninggalkan luka sedikit pun. Sebagai balasan, Xiao Yan hanya mengayunkan satu telapak tangan, yang berubah menjadi tangan api raksasa. Serangan itu menghancurkan pertahanan Sitian dalam sekejap, membuatnya terpental seperti bola api, kalah telak hanya dalam satu pukulan. Kemenangan mutlak Xiao Yan itu mengejutkan semua pihak, baik sekutu maupun musuh. Bukan hanya membalikan situasi perang, ia juga menunjukkan bahwa kekuatannya kini telah melampaui para elit Douzun biasa. Saat semua terdiam, antara kagum dan takut, suara Xiao Yan kembali menggema dari langit. Tatapannya menembus ke arah kabut hitam di kejauhan, lalu ia memanggil musuh dari aula jiwa. Langit yang kelam dan dipenuhi kabut hitam mulai bergetar hebat. Suasana pun berubah drastis ketika kabut itu terbelah, membuka jalan bagi sosok berjubah biru yang melangkah perlahan di udara. Sosok itu tak lain adalah Tianzun ke-9, salah satu pemimpin kuat dari aula jiwa. Ia muncul tidak jauh dari tempat Xiao Yan berdiri, dengan tatapan dingin dan tajam, penuh tekanan. Namun kini, Xiao Yan bukan lagi pemuda lemah yang dahulu melarikan diri dari kejaran musuh. Ia telah tumbuh menjadi seorang pejuang tangguh, berdiri tegak tanpa rasa gentar sedikit pun meski harus menghadapi tokoh sekelas Tianzun ke-9. Bahkan Tianzun itu sendiri menyadari bahwa Xiao Yan telah berubah drastis sejak insiden di makam surgawi. Ia menjadi lebih hati-hati, tidak langsung menyerang, karena ia sendiri menyaksikan bagaimana Sitian dihancurkan hanya dengan satu serangan. Dari balik kabut, muncul 3 sosok berjubah hitam lainnya. Mereka adalah para tetua kuat dari aula jiwa, masing-masing memiliki kekuatan setara dengan Douzun bintang 8. Aura mengerikan yang mereka pancarkan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan lawan sembarangan. Namun, kedatangan mereka tidak membuat gentar pihak aliansian. Dari belakang Xiao Yan, muncul 3 sosok kuat lainnya, para tetua Hu yang dikirim oleh Yao Lao. Mereka juga merupakan tokoh hebat yang dikenal di dataran tengah, dengan kekuatan yang seimbang dan pengalaman luas dalam pertempuran. Ketiganya datang untuk membantu Xiao Yan dan menunjukkan keberanian mereka dengan menghadapi para tetua aula jiwa tanpa ragu sedikit pun. Saat kekuatan kedua kubu berkumpul, suasana menjadi semakin tegang. Tanpa banyak bicara, para tetua Hu segera maju ke depan, menghadang 3 tetua dari aula jiwa. Pertempuran besar antar elit tingkat tinggi pun tampaknya tak terelakkan, dan bentrokan antara kekuatan besar ini akan menentukan nasib medan perang yang telah lama berlumur darah. Dalam sekejap, pertempuran hebat pecah di langit. Ledakan energi dan gelombang kekuatan bertabrakan satu sama lain, menciptakan tekanan besar yang bahkan bisa dirasakan dari kejauhan. Langit bergemuruh oleh benturan dahsyat antar kekuatan para ahli puncak. Di tengah kekacauan itu, perhatian semua orang tertuju pada pertarungan utama antara Xiao Yan dan Tianzun ke-9. Dengan gerakan secepat kilat, Tianzun ke-9 menghilang dari pandangan, lalu muncul tiba-tiba untuk menyerang Xiao Yan dari sudut yang tak terduga. Namun, bagi Xiao Yan, kecepatan seperti itu belum cukup untuk mengejutkannya. Dengan tenang, ia melambaikan tangannya ke samping, menebas tepat ke arah tempat musuhnya bersembunyi. Tangan mereka saling beradu dalam benturan keras yang mengguncang ruang di sekitarnya. Benturan itu membuat Tianzun ke-9 terpental ke belakang. Ia terkejut bukan main. Ia baru menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan telah melonjak drastis. Kini, Xiao Yan telah mencapai tingkat Douzun bintang 8 dan bahkan mendekati puncaknya. Dalam waktu hanya setengah tahun, kekuatannya tumbuh ke level yang tak pernah ia bayangkan. Tianzun ke-9 tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di balik dinding pertahanan, para anggota aliansi yang bersorak penuh semangat. Mereka menyaksikan sendiri betapa besar kemajuan yang telah dicapai Xiao Yan. Dulu, saat ia meninggalkan mereka, Xiao Yan baru saja menembus kelas Do Huang. Kini, ia mampu mendesak mundur seorang Douzun tingkat tinggi hanya dengan satu serangan. Namun pertarungan belum berakhir. Tianzun ke-9 segera membentuk segel dengan cepat, memanggil kekuatan gelap dari sekitarnya. Dalam sekejap, pohon-pohon energi hitam raksasa tumbuh dari langit, lalu menghantam ke arah Xiao Yan dari berbagai penjuru. Meski serangan itu begitu besar dan menakutkan, Xiao Yan tetap tenang. Ia melayang di udara, menghindari setiap serangan seolah sedang berjalan santai. Bahkan ketika salah satu telapak energi berhasil mendekat,
Xiao Yan hanya menjentikan jarinya untuk menghancurkannya. Langkah kakinya perlahan namun pasti semakin mendekati Tianzun ke-9. Meskipun musuhnya terus melancarkan serangan, tidak satupun mampu menghentikan langkahnya. Dengan api ungu coklat menyala di telapak tangannya, Xiao Yan menghancurkan serangan terakhir yang menghalanginya. Kini ia berdiri tepat di hadapan Tianzun ke-9, yang wajahnya mulai memucat. Pertarungan ini sudah jelas tidak seimbang. Bahkan dengan baju tempur kuno dan kekuatan yang telah ia kumpulkan, Tianzun ke-9 tetap tak mampu melampaui kekuatan Xiao Yan yang telah menembus batas Douzun bintang 8. Menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi melanjutkan pertarungan, Tianzun ke-9 memilih untuk mundur. Dengan tubuh yang terluka dan kepercayaan diri yang hancur, ia melompat ke udara dan mencoba melarikan diri dari hadapan Xiao Yan. Sosok yang kini tak lagi bisa dianggap remeh oleh siapapun. Namun, Xiao Yan tidak akan membiarkan musuhnya kabur begitu saja. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dan kembali muncul tepat di belakang lawannya. Dengan satu ayunan tangan yang ringan, ia langsung melepaskan teknik tingkat Tian, telapak penciptaan langit agung. Serangan ini bukanlah tamparan biasa. Kekuatan mengerikan dari Xiao Yan berhasil menekan Tianzun ke-11, seorang petarung elit dari Aula Jiwa. Tianzun ke-11 sempat mencoba bertahan dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, lingkaran cahaya hitam pekat yang dilepaskan oleh Xiao Yan terus mengejarnya tanpa henti, seperti kutukan yang tak bisa dihindari. Dalam kondisi terdesak, Tianzun itu bahkan rela memotong lengannya sendiri demi menyelamatkan diri. Sayangnya, semua itu sia-sia. Telapak penciptaan langit agung kini jauh lebih kuat dan tak terhindarkan. Cahaya hitam itu akhirnya melahap tubuhnya sepenuhnya. Sempat muncul serangan balasan berupa naga darah raksasa yang menghantam langsung tubuh Xiao Yan. Serangan tersebut cukup kuat untuk membunuh seorang Douzun bintang 6 secara instan. Benteng tempat para sekutu Xiao Yan berada mendadak sunyi menyaksikan pemandangan itu. Semua orang menahan napas, takut akan kemungkinan terburuk. Namun, keheningan itu pecah seketika saat sosok Xiao Yan muncul dari balik ledakan darah, tanpa terluka sedikit pun. Sorakan membahana memenuhi langit, disertai napas lega dari Cailin dan para sekutu lainnya. Akan tetapi, kebahagiaan mereka hanya berlangsung sesaat. Dari jurang terdalam lautan darah yang kental, muncul sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Perlahan, darah itu meluap dan memperkenalkan kehadiran sosok baru, seorang pria berjubah merah darah, dengan rambut panjang dan mata menyala semerah api. Sosok tersebut tak lain adalah Su He, seorang ahli legendaris yang pernah mengguncang dataran tengah. Kini, ia memperkenalkan dirinya sebagai Tianzun keempat dari Aula Jiwa. Kemunculannya mengejutkan semua orang, terutama pasukan Sekte Singa yang bahkan tidak tahu bahwa kekuatan sebesar itu tersembunyi di barisan mereka. 3 tetua dari pihak aliansi langsung menghentikan pertarungan mereka. Mereka memperingatkan Xiao Yan akan bahaya besar dari pria ini, terutama karena teknik agung transformasi darah miliknya telah menewaskan banyak ahli kuat di masa lalu. Namun, Xiao Yan tetap tenang menghadapi ancaman tersebut. Dengan dingin, ia melemparkan mayat Tianzun ke-11 yang telah hancur ke hadapan Su He, tanpa menunjukkan emosi sedikit pun. Tianzun keempat, Su He, menghancurkan tubuh rekannya sendiri dengan panah darah, sambil menyebutnya sebagai sampah yang telah gagal dalam tugas. Su He lalu mengumumkan bahwa kini ia sendiri yang akan turun tangan. Dendam atas darah klan Xiao Yan akan dibayar dengan lunas. Begitu kata-katanya selesai, lautan darah di sekelilingnya meledak hebat, membentuk pilar-pilar darah yang menjulang tinggi ke langit. Kabut merah yang menyeramkan menyelimuti medan pertempuran, disertai aura dingin yang menggigilkan tulang. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Aura jahat dan mengerikan yang dipancarkan oleh Tianzun keempat menyapu seluruh area seperti badai, menandai babak baru yang jauh lebih menakutkan dalam perang ini. Dalam sekejap, darah para prajurit dari kedua kubu, baik dari aliansi Xian maupun Sekte Singa, mendidih tanpa kendali. Tubuh-tubuh mereka meledak satu persatu, menciptakan pemandangan mengerikan berupa semburan darah yang membasahi tanah. Dalam waktu singkat, seluruh area berubah menjadi lautan merah. Kejadian mengerikan ini membuat semua orang ketakutan, dan mereka yang berada di dekat jurang segera mundur, meninggalkan tempat itu dalam keadaan kosong dan sunyi. Di tengah kekacauan tersebut, Tianzun keempat melayang tenang di atas lautan darah, tanpa seolah tak tersentuh oleh kekacauan di sekelilingnya. Bahkan si Tian, pemimpin Sekte Singa yang baru saja bangkit dari luka berat, tak luput dari serangannya. Dengan satu kepalan tangan dari kejauhan,
tubuh si Tian langsung meledak menjadi darah, menyisakan hanya potongan-potongan kecil yang melayang di udara. Melihat kejadian itu, para anggota sekte singa yang tersisa membeku dalam ketakutan. Meski mereka merasa marah dan terpukul, tak satu pun dari mereka berani membalas atau bergerak. Beberapa di antara mereka bahkan sudah memilih untuk berkhianat dan tunduk kepada aula jiwa, berharap bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Menyadari kondisi yang semakin memburuk, Cailin segera memerintahkan pasukan aliansi Yan untuk mundur dari garis depan. Ia sadar bahwa melibatkan prajurit biasa dalam pertarungan ini hanya akan mengantar mereka menuju kematian. Benteng kuning misterius itu kini tampak akan tenggelam dalam pertumpahan darah yang lebih mengerikan. Sementara itu, di langit, Xiao Yan mengamati Tianzun keempat dengan ekspresi serius. Ia mengenali pria itu sebagai Su He Tianzun, seorang ahli puncak yang memiliki kemampuan mengendalikan darah melalui teknik mematikan bernama skill besar transformasi darah. Ketika Su He Tianzun mulai menyerang, darah dalam tubuh Xiao Yan mulai bergejolak, seolah hendak keluar dari pembuluhnya. Namun secara mengejutkan, kekuatan aneh dari garis keturunan makam surgawi yang baru saja diaktifkannya menyebar dari jantungnya. Kekuatan ini menetralkan pengaruh Su He Tianzun, membuat Xiao Yan kebal terhadap serangan tersebut. Melihat Xiao Yan tidak terpengaruh oleh tekniknya, Tianzun keempat tampak terkejut. Apalagi saat ia melihat tato misterius muncul di dahi Xiao Yan, tanda dari garis keturunan klan Sha yang selama ini dianggap telah punah. Kekuatan Xiao Yan melonjak drastis, menyamai aura mengerikan Tianzun keempat. Tanpa gentar, Shaan maju ke depan dan langsung menantang Tianzun dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan pun berlangsung sengit, pukulan demi pukulan saling dilontarkan dengan kekuatan penuh. Tinju panas Xiao Yan berhasil memaksa Tianzun keempat mundur beberapa langkah, meskipun dirinya nyaris tidak terluka sama sekali. Sebagian besar serangan Tianzun telah diserap oleh pelindung tersembunyi di tubuh Xiao Yan, zirah kuno naga ponis. Merasa terdesak, Tianzun keempat akhirnya menunjukkan kekuatan penuhnya. Ia mengaktifkan teknik pamungkas yang disebut teknik darah melahap hebat. Teknik mengerikan ini menyebabkan semua makhluk lemah dalam radius yang luas meledak dan berubah menjadi darah, yang kemudian langsung terserap ke dalam tubuhnya. Bahkan lautan darah pun turut terserap, membuat auranya meningkat secara drastis. Dalam semburan kekuatan gila itu, Tianzun keempat bersumpah akan melahap seluruh darah dan garis keturunan Xiao Yan. Langit berubah gelap. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh medan pertempuran, menandai dimulainya babak paling berbahaya dari pertarungan ini. Xiao Yan berdiri dengan ekspresi serius, menyadari betapa mengerikannya aura Tianzun keempat. Ia tahu bahwa pria ini bukanlah musuh biasa. Namanya ditakuti di dataran tengah berkat kekuatan luar biasa yang ia miliki. Meskipun belum mencapai tingkat Banseng, kekuatannya telah melampaui para ahli biasa di puncak kelas Doun. Namun, untuk melangkah dari tingkat Doun ke Banseng adalah sebuah lompatan besar, seolah-olah menyeberangi langit yang tak berujung. Hanya sedikit yang mampu menembus batas ini, sementara banyak lainnya gagal dan berakhir dalam penyesalan. Di balik batas tersebut terdapat rahasia latihan khusus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hampir menembus ke tingkat Banseng. Latihan itu disebut 9 perubahan untuk mengubah Seng, yang intinya adalah menekan dan memadatkan Douqi dalam tubuh hingga 9 kali. Setiap kali energi dalam tubuh penuh, energi itu harus ditekan dan dipadatkan agar ruang dalam tubuh bisa terbuka kembali untuk energi baru. Proses ini diulang hingga 9 kali, dan pada setiap langkah, kualitas Douqi akan meningkat drastis, membawa seseorang mendekati tingkat Sain. Tianzun keempat sendiri telah mencapai perubahan ketiga, berkat menyerap energi dari darah segar. Namun ia masih belum menyentuh tingkat Banseng. Dalam keputusasaan dan kekuatan yang membumbung tinggi, Tianzun keempat menggunakan teknik rahasia yang sangat berisiko, keterampilan transformasi darah. Teknik ini memang memberinya kekuatan luar biasa, tetapi akan membuatnya sangat lemah selama sebulan penuh setelah digunakan. Kabut darah pekat menyebar ke langit, membentuk awan menyeramkan yang memancarkan energi busuk nan mengancam. Menghadapi ancaman itu, Xiao Yan memanggil 4 api surgawi dan 1 api abu-abu khusus, yaitu api transformasi kehidupan. Ia lalu meluncurkan teknik andalannya, teknik mengusir api 5 cincin, yang membentuk pusaran api 5 warna raksasa di langit. Udara pun memanas, mengguncang awan darah musuh. Tanggapan Tianzun keempat pun tak kalah mengerikan. Dari awan darah, ia menciptakan sebuah telapak tangan raksasa yang disebut telapak berdarah iblis langit jahat. Telapak raksasa itu jatuh dari langit dengan kekuatan yang mampu menghancurkan apapun. Kedua serangan hebat ini bertabrakan di udara, menciptakan ledakan luar biasa yang menghancurkan awan di langit dan membuat banyak orang tertegun. Di tengah kekacauan,
Xiao Yan menyelinap secara diam-diam ke belakang musuhnya. Ia meluncurkan telapak tangan penciptaan surga, serangan jarak dekat yang hebat, langsung menghantam tubuh Tianzun keempat. Serangan itu memecahkan lapisan darah pelindung dan memaksa Tianzun memuntahkan darah. Saat Tianzun berusaha kabur, Xiao Yan mengejarnya menggunakan sayap kuno berwarna hijau merah yang memungkinkannya bergerak secepat teleportasi. Ia muncul di hadapan lawannya dan menciptakan teratai api dari kombinasi 4 api surgawi. Tanpa ragu, ia meluncurkan teratai tersebut ke arah Tianzun keempat. Tak mampu lagi menghindar, Tianzun keempat hanya bisa menyesal dan mengakui bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh melampaui dugaannya. Serangan terakhir itu mengenai sasarannya secara langsung, menciptakan badai api mengerikan yang menyapu langit. Suhu menjadi sangat panas hingga udara mengering seketika dan uap air lenyap tak bersisa. Siapapun yang tidak cukup kuat akan merasa darah mereka mulai mendidih karena panasnya. Dari dalam badai itu, terdengar suara ledakan keras. Sesosok tubuh hangus terpental dari langit seperti bola api. Itu adalah Tianzun keempat dari Aula Jiwa. Sosok yang sebelumnya tampak tak terkalahkan kini tak lebih dari tubuh terbakar yang meluncur menuju jurang di bawah. Tubuhnya menghantam lautan darah, menyebabkan cairan itu mendidih dan menguap dengan cepat. Dalam hitungan detik, lautan darah yang luas pun lenyap, tersapu oleh suhu tinggi yang mengerikan. Di atas jurang, Xiao Yan muncul dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi saat menatap ke bawah, menilai keadaan lawannya. 3 serangan sebelumnya telah melukai Tianzun keempat dengan sangat parah. Jika dia masih hidup, itu hanya keajaiban. Namun, Xiao Yan tahu satu hal, musuh sekuat itu tidak boleh dibiarkan lolos. Dengan fokus penuh, ia menciptakan pilar api besar yang ditembakkan langsung ke dasar jurang, menghancurkan sisa-sisa aura musuh yang tersisa. Api itu membakar tanah menjadi batu dan meninggalkan bekas kehancuran total di sekitarnya. Namun, di tengah serangan itu, Tianzun keempat yang tubuhnya nyaris tak berbentuk lagi membuka matanya dengan lemah. Dalam upaya terakhirnya, ia menghancurkan sebuah jimat giok di telapak tangannya. Sebuah terowongan hitam terbuka dan menarik tubuhnya, menghilangkannya dalam sekejap. Meski nyaris mati, Tianzun keempat berhasil melarikan diri. Xiao Yan hanya bisa menyaksikan distorsi spasial itu memudar. Ia tak menyangka lawannya masih bisa selamat dari serangan bertubi-tubi. Namun, ia yakin bahwa luka yang diderita Tianzun keempat begitu parah, hingga akan sangat sulit baginya untuk kembali menjadi ancaman. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.